Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan Yeliel dari kelas saya, RMIKA Jaya Jaya Jaya. Perkenalkan, nama saya Suci Harlianingsi dengan NIM 2403064. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas basis data, yaitu select, update, dan delete. Nah, untuk select sendiri pengertiannya yaitu digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari satu tabel atau lebih. Sedangkan update itu digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada dalam tabel sebelumnya. Sedangkan untuk delete yaitu digunakan untuk menghapus data dari tabel tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mempraktekkan rumus-rumus tersebut ke dalam aplikasi yang sudah tersedia. Di sini adalah tampilan awal jika kita membuka aplikasi exam tersebut. Nah, untuk membuka command dari aplikasi ini, untuk kita memulai mengetik dari rumus-rumusnya, yaitu kita menekan window lalu R. Nah, pastikan di sini tertulis CMD. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi tersebut. Pertama-tama kita masukkan rumus awalnya. Jadi exam, lalu enter lagi. Jadi MySQL, enter. Lalu bin, enter. MySQL root T. Nah, ini adalah tampilan otomatis dari setelah menginput rumus tadi. Lalu kita masukkan use Suci untuk menampilkan data yang sebelumnya sudah saya input. Lalu kita tulis desk pasien, enter. Nah, setelah itu kita masuk di insert into pasien, enter. Nah, kita masukkan sesuai dengan tabel yang di atas, ada nomor rekam medis, nama, dan sampai di nomor HP. Kita input satu pasien untuk menguji coba di rumus ini. Misal kita masukkan nomor rekam medis 03, 04, dan 01, koma, lalu tanda petik lagi. Oh, salah. Nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan nomor handphone. Pastikan di sini tidak ada yang salah. Lalu kita tutup dengan tanda plus kurung, enter. Lues, enter. Nah, kita masukkan nomor rekam medisnya, yaitu tanda petik 040306, lalu tanda petik lagi nama Sumiati, jenis kelamin perempuan,
tempat lahir di Maros, tanggal lahir 2001 06 02, tanggal lahir alamatnya Makassar, dan nomor handphone oke. Tutup kurung, lalu tanda titik koma, enter. Nah, di sini kita akan memunculkan data yang sebelumnya sudah saya input dengan tambahan yang atas nama Sumiati di atas tadi. From pasien. Tanda titik koma, enter. Nah, di sini sudah terdapat nama yang sudah saya input sebelumnya, yaitu Sumiati dengan nomor rekam medis 040306. Lalu kita masuk di update pasien. Kita di sini set nama. Misalnya kita ingin mengupdate Sumiati tadi. Sumiati. Enter. Terus where no rekam medis sama dengan 040306. Nah, tanda petik enter. Oke. Ini update pasien. Kita masukkan lagi set namanya. Set nama di sini kita tulis nama yang berbeda dengan yang di atas karena ingin kita update. Misal Dayanti, kita ubah menjadi ke Dayanti. Enter. Lalu where no rekam medis, RM sama dengan rekam medisnya 040306. Lalu tanda enter. Di sini kita munculkan di select tanda bintang from pasien, lalu tutup kurung. Nah, yang awalnya atas nama Sumiati dengan nomor rekam medis 040306 sudah berubah menjadi Dayanti dengan nomor rekam medis yang sama. Setelah itu kita masuk di delete. Delete from pasien. Enter. Di sini kita masukkan where no RM yang akan kita delete sama dengan tanda petik. Misal kita ingin mendelete kosong yang atas nama Jennifer 002. Oke. Enter. Nah, sini select select from pasien, tanda titik koma, enter. Nah, di sini sudah hilang dengan nomor rekam medis 0003 yang atas nama Jennifer. Di sini sudah tidak ada. Seperti sebelumnya,
kita memasukkan kembali rumus awal, yaitu CDXSUM, CDMYSQL, CDBin, MYSQL, URT. Nah, show database ini untuk menunjukkan data yang sudah kita input. Lalu di sini use suci untuk memunculkan data yang sudah kita input atas nama suci. Nah, di sini kita memunculkan kembali data-data yang sudah kita input sebelumnya, yaitu kita menggunakan rumus select from pasien tanda titik koma interna, muncul seperti ini. Lalu kita memunculkan lagi dokter. Oke, lalu select from poli. Nah, ini sudah muncul semua. Nah, setelah itu sesuai dengan soal yang saya dapat, yaitu tampilkan nomor RM, nama pasien, nama poli yang ID dokternya 1. Nah, di sini kita masukkan rumusnya, yaitu select, lalu pasien, no RM, koma, enter, pasien, nama, poli, nama poli, lalu from pendaftaran pasien, inner join pasien, on pendaftaran pasien, ID pasien, ID pasien dengan pasien, ID pasien titik ID pasien. Nah, setelah itu lanjut inner join poli, yaitu on pendaftaran pasien, ID poli sama dengan poli, ID poli. Setelah itu kita enter, lalu kita masukkan where. Di sini yaitu where pendaftaran pasien, lalu ID dokternya yang ingin kita masukkan itu 4 sesuai dengan perintah soal tadi. ID dokter sama dengan 4. 1 maksud saya. 1 enter. Nah, ini seperti inilah bentuknya. Soal yang kedua yaitu tampilkan nomor RM, nama pasien, nama dokter, nama poli, tanggal kunjungan pasien, dan ID pasiennya itu 4. Nah, sebelumnya di sini sudah saya coba input namun gagal. Kita input ulang. Yang pertama kita masukkan select. Ngomong-ngomong ini cara cepat jika kita sudah pasien, kontrol poli, kontrol inner join pasien, dokter. Nah, on pendaftaran pasien, ID dokter itu sama dengan dokter, ID dokter.
Setelah itu kita masuk di inner join poly. Pendaftaran pasien itu ini poly sama dengan poly titik ID poly. Lalu kita masukkan where pendaftaran pasien ID pasien itu sama dengan 4. Kita pakaikan tanda petik ya. Lalu kita masuk ke group by pasien RM, no RM, pasien nama, lalu sini poli nama poli. Nah, ini adalah tampilannya. Setelah itu kita masuk di soal yang ketiga, yaitu hitung jumlah kunjungan tiap pasien di poli. Pertama-tama kita masukkan select, lalu pasien titik no RM, pasien titik nama poli, nama poli, lalu kita masukkan count bintang petik, lalu as tanggal kunjungan. Jumlah kunjungan, lalu from pendaftaran pasien, inner join pasien on pendaftaran pasien ID pasien itu sama dengan pasien ID pasien. Nah, setelah itu kita masukkan polinya, inner join poli, lalu on pendaftaran pasien itu ide poli sama dengan poli ID poli, enter. Lalu kita masuk grup by, enter pasien RM, no RM, lalu pasien nama, lalu poli titik nama poli. Oke. Inilah tampilan dari jumlah kunjungan yang sesuai dengan soal nomor 3. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.